Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Baiklah, sesuai dengan sesuai dengan janji sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Nah, jadi ekonomi syariah ini merupakan salah satu dari 8 cabang ilmu ekonomi. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah, ciri-ciri sistem ekonomi syariah, prinsip umum ekonomi syariah, dan perbankan syariah. Jadi, apa sih ekonomi syariah itu? Ada 2 ahli ya yang mengemukakan pengertian dari ekonomi syariah. Menurut M. A. Manan, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, kalau menurut Amin Suma, ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Nah, jadi secara umum apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah adalah ilmu yang mengatur jalannya perekonomian berdasarkan ajaran atau aturan yang ada di Islam ya, itu pengertian secara umumnya. Nah, tadi kan kita udah tuh pengertiannya. Sekarang ciri-ciri ekonomi syariah. Ciri-cirinya ada 5 ya. Yang pertama yaitu kepemilikan faktor produksi. Dalam ekonomi, faktor produksi itu ada 4 ya. SDM, SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausahaan. Nah, dalam ekonomi syariah, semua kepemilikan ini harus dijalankan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sistem rangsangan. Apa sih maksud dari sistem rangsangan ini? Maksudnya seperti ini. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik itu hubungan fisik atau hubungan rohani atau moral dengan spiritual itu seimbang. Jadi bukan hanya untuk memikirkan dunia tapi memikirkan akhiratnya juga. Nah, yang ketiga yaitu alokasi sumber daya. Nah, jadi gini, kan negara itu sangat berpengaruh dalam menanggulangi kemiskinannya ya. Nah, jadi sumber daya ini dimiliki oleh negara dan pemanfaatannya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu yang keempat, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan yang ketiga tadi ya. Jadi negara dalam mengambil kebijakan itu harus memikirkan semuanya, terutama orang yang tidak mampu ya. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ini apa ya? Kayaknya yang banyak orang tahu secara umum tentang kalau orang dengar kata-kata syariah, yaitu penghapusan riba dan implementasi zakat. Apa sih riba itu? Riba itu adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad. Jadi gini, contohnya si A minjemin duit sama si B. Terus si A bilang, saya pinjamin 10, tapi nanti kembalinya 15 ya. Nah, itu kan itu nggak boleh, itu disebut riba. Kemudian zakat. Zakat ini apa sih? Zakat ini yaitu memberikan sebagian hak yang kita miliki untuk orang lain yang tidak mampu.
prinsip ekonomi syariah. Nah, jadi prinsip ekonomi syariah ini adalah dasar yang digunakan dalam menjalankan perekonomian yang syariah. Yang pertama yaitu hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Nah, jadi hutan, air, dan udara kan adalah kebutuhan semua orang, kebutuhan secara umum ya. Dan hutan ini, hutan kan ada pepohonan dan menghasilkan oksigen. Nah, itu kan pemanfaatannya untuk bersama. Air juga itu harus tidak boleh dimiliki hanya individu atau kelompok, karena itu adalah milik bersama. Jadi itu ya, jadi ini tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, negara adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola SDA dengan segala isinya. Maksudnya seperti ini, negara itu bisa mengatur sumber daya alam dan yang lainnya, tetapi tidak boleh mengeksploitasi. Mengeksploitasi itu adalah menggunakan secara berlebihan dan tidak memikirkan generasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani. Ya, paham ya, maksudnya baik dari seperti yang di ciri-ciri ekonomi yang tadi, antara jasmani dan rohani itu harus seimbang. Jadi bukan hanya memikirkan dunia tapi memikirkan akhirat juga. Yang keempat, negara menjamin kebebasan selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya gini, setiap orang boleh buka usaha apa aja, tetapi dalam ekonomi syariah ya, tetapi harus sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak boleh riba dan dianjurkan untuk zakat juga. Yang kelima, setiap orang bebas melakukan transaksi sesuai ketentuan agama Islam. Nah, ini maksudnya jadi apapun kerjaannya, baik itu yang mudah ataupun sulit, sama itu tidak menentang ketentuan agama Islam, itu diperbolehkan saja. Nah, sekarang kita ngebahas tentang perbankan syariah. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, jadi ini secara umum bank syariah itu tidak mengenal sistem bunga, baik itu dari yang menabung ataupun yang meminjam ya. Jadi kalau di bank syariah itu sistemnya bagi hasil, dia tidak ada bunga. Jadi kayak bank minjemin duit, nah nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian antara si peminjam dan bank. Kemudian dan investor yang menempatkan dananya di bank syariah akan mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil yang tadi ya, sesuai dengan syariat Islam. Sudah paham tentang perbankan syariah? Intinya kegiatan di bank yang sesuai dengan ketentuan Islam. Fungsi bank syariah ada 3, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. Ini mirip dengan bank konvensional ya, yaitu menerima tabungan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual beli maupun kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa dalam bentuk pinjaman ya dari konsumen, kemudian nanti bagi hasil, pinjaman untuk usaha maksudnya ya. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Nah, keuntungannya dari sini adalah nanti orang yang menggunakan layanan akan membayar fee untuk layanan tersebut. Nah, itu dia tadi ya materi tentang ekonomi syariah dan juga termasuk perbankan syariah.
Silakan tulis di komen apabila ada materi yang ingin dibahas, yang ingin kalian dengar dari Ibu ya. Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.